Halo guys, di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan episode Kamen Rider Gachat yang saat ini tuh sudah memasuki episode 5. Nah, gimana? Sudah makin seru nggak? Oh ya guys, sebelum itu gue mau sedikit cerita nih. Gue sempat bingung mau bahas Kamen Rider Gachat episode 6 dulu atau spin-off Kamen Rider Legend. Nah, setelah gue pikir-pikir, ya udahlah, bahas Kamen Rider Gachat dulu aja. Aduh, emang bikin pusing ya. Minggu ini tuh updatean Kamen Rider banyak banget. Yang ini belum dibahas, muncul lagi yang baru. Ya udahlah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia pembahasan Kamen Rider Gachat episode 6. Di scene awal ini kita diperlihatkan dengan adanya seorang wanita yang lagi marah-marah karena baru diputusin pacarnya. Nah, memanfaatkan situasi itu, Lachesis tiba-tiba muncul dan menghasutnya dengan cara memanas-manasin. Kata Mbak Lachesis, cowok kayak gitu emang kurang asem ya, mending diapain. Namun ketika akan dijadiin magam menggunakan kemi cabai, tiba-tiba Kurogane muncul dan menggagalkan proses itu dengan cara menyedot keminya menggunakan kemi riser. Cuma yang punya Kurogane ini beda ya, warna ungu. Nah, karena rencananya gagal, Lachesis pun membuat rencana kedua, yaitu dengan cara menjadikan mas-mas penguntit ini malgam, yang mungkin akan menjadi malgam terkuat. Harapannya sih gitu, tapi kenyataannya tidak. Nah, terus mas-mas ini siapa? Dia adalah nama Rizaki Boruto. Oh, namanya Boruto toh. Pantesan beban. Yang dimana si Boruto ini adalah alumnus Akademi Alkimia yang menaruh dendam kepada abang-abang montir. Karena dulu dia pernah kalah duel sama Kurogane. Lalu kemudian setelah menggagalkan rencana Lachesis, Bang Montir ini pergi ke kedainya Hotaro dan meminta menu spesial darinya. Terus ya udah dikasih deh menu spesial buatan Hotaro. Dan pas dicobain, gak enak, tapi habis. Nah lu, gimana tuh? Enak atau enggak nih? Nah, karena si Hotaro nggak punya bakat memasak, ya udah biar Bang Montir aja yang turun tangan. Kurogane pun memasak dan memberikan masakannya kepada Hotaro, ibunya, dan Kajiki. Hasilnya gimana? Di luar prediksi, enak coy. Selain jago dalam bidang alkemis dan bertarung, ternyata dia juga jago dalam memasak. Mana masakannya warna ungu lagi, mencing pula sama bentuk perubahannya. Lanjut, habis dari kedainya Hotaro, Kurogane pun pergi lagi dan bertemu Boruto yang dari tadi mengikutinya. Sebenarnya Kurogane juga nggak peduli ya sama dia, tapi karena Boruto ini berubah jadi malgam, ya mau nggak mau hadapin. Cuma pertarungan ini bentar, malgamnya udah kabur aja. Kemudian setelah itu Hotaro kan penasaran ya, siapa sih laki-laki itu, kok dia ngebet banget sama Kurogane? Terus dijelasin sama Minato Sensei kalau dia adalah seorang alkemis yang dimana setahun yang lalu kalah duel melawan Kurogane di ujian kenaikan pangkat. Oh, kalau gitu murid-murid alkemis ini banyak dong ya? Nggak cuma Hotaro sama teman-temannya doang, belum lagi guru-gurunya dan staf-stafnya kalau ada. Nah, ngomongin soal karakter Boruto ini, dia ini tipe-tipe orang yang songong ya, narsis juga. Yang kalau di anime tuh biasanya sering muncul di anime fantasi, kayak bangsawan-bangsawan sombong gitu kan. Di anime siapa ya? Philip. Nah, akibat kekalahan itu, si Boruto ini dendam banget sama Kurogane. Sampai Kurogane diikutin kemanapun dia pergi. Selama setahun kayaknya dia buntutin aja tuh. Terus nyari-nyari kesempatan buat ngalahin dia. Taunya gagal maning.
Udah gitu ekspresinya Kurogane santuy aja pula, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Emang bener-bener cool coy. Lalu kemudian Kurogane mendatangi Rine yang berada di sebuah taman bermain. Rine terlihat murung, karena itu dikasihlah dia kartu Burning Nero yang katanya sih jimat keberuntungan. Ah, modus aja sih Kurogane ini. Bilang aja ada maunya. Lalu setelah itu Boruto kan ngelihat ya pas Kurogane sama Rine. Jadi dia berpikir, ah ini pasti kelemahannya. Terus ya udah Rine-nya dibawa lari sama Hawk Malgam. Hotaru yang kebetulan di sana langsung mengejarnya menggunakan God Dash dan dibarengi Kurogane yang mengejarnya juga menggunakan motor. Motornya Kurogane juga beneran motor coy, bukan motor spesial kayak Gold Dash. Terus, nah ini adegan motor-motoran di jalan raya yang gua kangenin. Cuma, ya gitu, bentar. Tapi lumayan lah mengobati rasa rindu. Nah, aksi kejar-kejaran ini pun berakhir di sebuah pertambangan. Ini pertambangan kan ya? Ya pokoknya itulah, lokasi ini tuh sering dipakai buat syuting. Pertarungan ini cukup epik lah ya, dimana tersaji kerjasama singkat antara Gacat dan Valvarat. Yang awalnya tuh Hawk Magamnya menyandra Rine dan meminta Kurogane untuk meminta maaf. Kalau enggak, dia terluka. Tapi dengan santuy Kurogane menjawab, "Elu salah target. Yang terancam di sini tuh elu, bukan gua." Karena nego gagal, ya udah dilemparkanlah si Rine dari ketinggian. Namun dengan sigap Hotaru menolongnya menggunakan form baru, yaitu Burning Gorilla. Loh, bukan Valvarat yang nolong? Bukan guys, si Valvarat malah sibuk ngurusin Malgamnya. Mungkin dia udah tahu kali, kan ada Hotaru. Nah, karena terbang Malgamnya tinggi banget, sampai nggak kekejar, padahal udah pakai Gekiocopter. Akhirnya dibantu Hotaru lompat menggunakan dua kakinya. Terus ya udah Malgamnya kena finishing baling-baling. Terus di finishing lagi sama Gacat menggunakan tinju magmanya. Dan berakhir dengan kemenangan yang mudah. Nah setelah itu Hotaru ini kan pengen berjabat tangan ya. Mungkin dalam hatinya, wah gila kayaknya gua udah baikan nih. Mengingat kombinasi tadi sempurna banget. Taunya masih dicuekin dong. Kalau gua jadi Hotaru ya, udah pasti kesel lah, dicuekin mulu. Tapi Hotarunya enggak, malah nanggepinnya biasa. Gua akan lebih baik dari dia, begitu katanya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan Kamen Rider Gacat episode 6. Yang dimana episode kali ini tuh highlightnya lebih ke Kurogane ya. Mengenai masa lalunya dan sifatnya juga. Ya udahlah guys, kalau gitu sampai di sini aja videonya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.